Dikit lagi nomor 48 ini SLB nih. Nah ini rumah kosong itu. Nah ini rumahnya yang gue ceritain. Iya kalau ada paketnya Mbak Ana, titipin aja ke saya. Mau COD mau non COD titipin aja. Lah kan paketnya udah diambil Bu. Lo udah diantar, udah diambil Bu. Diambil sama siapa? Gitu. Lah sama Mbak Ananya Bu. Mbak Ana. Bener Mbak Ana? Iya Bu, sama Mbak Ananya. Kan saya udah ngirim beberapa kali, jadi tahu lah Mbak Ana. Ibu nggak percaya? Gue buka tuh. Nih resleting. Gue ambil tuh duitnya masih digulung Bu. Nih, gue taruh lagi, gue kasih tuh aplikasinya. Gue kasih tahu yang udah sukses nih. Tuh, YBS kan Bu, YBS kan yang bersangkutan Bu, Mbak Ana yang nerima. Dia diem tuh di situ. Udah dia ke dalam, nggak biasa gue suksesin. Lihat gue, tahu gue mau jalan, keluar lagi nih dari dalam rumah cowok. Di rumah itu keluar lagi cowok. Ngantar paket Bang, tiba-tiba ngomong gitu. Oh iya Pak, iya Bang. Kita gitu kita lagi sini, iya Pak, iya Bang. Atas nama siapa? Pak Rijal. Oh ya itu saya. Dia bilang begitu. Mana paketnya? Lah udah diambil Bang. Diambil sama siapa? Lah sama istrinya. Dia diem, kelangak kelingip, nyamperin ke gua. Jangan bercanda lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik. Gue Aris dan di video kali ini seperti biasa gue ada kehadiran seorang narasumber, yaitu salah seorang yang berprofesi sebagai kurir paket nih. Dan di mana narasumber gue ini mengalami kejadian horor pada saat mengantar paket. Dan ternyata si customer yang diantar paketnya ini tuh udah nggak ada nih. Dan seperti apa cerita lengkap dari narasumber gue? Jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Uyi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Uyi. Siap, akhirnya datang juga nih ke Dimensi Mistik nih ya. Siap. Katanya langsung dari tempat kerjanya nih, habis Iya, setoran. beli setoran langsung ke sini tadi kan ditelepon. Wis, gokil ya. Dan tadi juga katanya Bang Uyi ini pernah mengalami kejadian yaitu di kurir paket saat mengantri paket ini gitu. Iya di awal-awal kerja lah tahun 2018. Itu kita nganter customer namanya Mbak Ana gitu. Terus ya kita nganter, dia nerima, selesai nganter, tetangganya keluar, bilang kalau pagi tuh jenazahnya udah diantar ke Subang. Jenazahnya diantar ke Subang? Iya. Padahal tadi jelas-jelas Bang Uyi ini nganterin yang terima Mbak Ana. Yang nerima Mbak Ananya. Gue juga udah penasaran nih gimana lengkap ceritanya nih Bang, tapi boleh kita tahan ya Bang ceritanya? Siap. Ya, tadi kalian udah dengar sendiri nih, gimana kisi-kisah atau cerita pendek dari Bang Uyi barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic, mau banget jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Bang Uyi kali ini. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, gue juga udah penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya Bang Uyi, kita dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Ya kan di 2018 itu gua baru dapat kerjaan nih di salah satu logistik besar lah di Jakarta gitu loh. Biasalah namanya awal ngurir, biasanya tuh kan gue dapat distriknya nih distrik Pasar Rebo. Iya. Awal ngurir itu biasanya dikasih sama dispatcher itu kapten, sama dispatcher sama senior itu dikasihnya berantakan paket gitu. Karena gue di distrik Pasar Rebo, itu mencakup 5 kelurahan. Itu dari Pekayon, terus Kalisari, Kelurahan Baru, Cijantung, sama Kampung Gedong. Ya. Nah, acak-acakan maksud gue nih dari ujung Pekayon sampai ujung Kampung Gedong. Iya. Jadi di mix nih. Di mix sama itu. Jadi dilihatlah
ini kurir factor atau enggak gitu, mau kerja apa enggak. Tapi karena gue pengen kerja kan, ya udah ayo gue jalanin gitu loh. Dan itu dicoba itu kurang lebih selama sebulan. Seperti itu untuk kurir baru tuh gitu loh. Belum ditaruh di udah apa, belum di penempatan belum. Singkat cerita nih, udah 3 mingguan lah gue di mix kayak gitu kerja. Kan posisi gudang tuh ada di Malatek Cimanggis. Udah 3 mingguan nih, otomatis kan ada beberapa customer gitu loh yang udah kenal nih. Sering nganterin. Sering nganterin, entah itu di Pekayon, di Kalisari, Kelurahan Barat, sampai ke mana, Kampung Gedong, itu pasti ada beberapa yang kenal. Tapi ada yang lebih kenal banget sama gue, itu namanya Mbak Ana. Itu di daerah Pekayon gitu. Itu jadi pada saat gue dapet nih paket, itu biasa gue bawa pulang dulu. Jadi gue bawa pulang, gue mapping di rumah. Dirapin gitu. Dirapiin di rumah, gue mulai dari Kampung Gedong ceritanya nih. Mulai dari Kampung Gedong, terus. Jadi ujungnya kan di Pekayon, jadi biar gue sekalian setoran gitu, karena lebih dekat. Ya. Singkat cerita, gue itu sampai di Pekayon itu mau maghrib, sekitar 5:30, ya pokoknya mau maghrib lah, menjelang mau maghrib itu. Sampai di Pekayon itu sisa 4 paket, termasuk sama Mbak Ana. Paketnya Mbak Ana. Yang 3, customer baru. Jadi kan gue harus nyari. Makanya gue memutuskan pada saat itu untuk nganter punya Mbak Ana dulu, karena gue tahu. Singkat cerita, gue nganter, gue sampai di depan rumahnya nih, depan kontrakannya, dia kontrakan. Di depan kontrakannya dia, seperti biasa, kalau gue ngurir kan gue biasanya assalamualaikum paket itu sampai 3 kali biasanya. Kalau misalnya lebih dari 3 kali nggak ada yang nyaut di dalam, itu biasanya gue telepon gitu. Nah, sautan kedua ini keluar nih Mbak Ana. Jadi posisi kontrakannya itu ada pagar kecil. Di pagar kecil, teras sedikit, baru pintu utama gitu. Keluar nih Mbak Ana. Ya Pak Doni, Mbak, paket. Oh ya, sini aja. Tumben Bang. Karena sebelumnya kan gue bilang, gue pernah nganter dia beberapa kali gitu loh. Udah kenal, udah tahu gitu. Itu gak pernah yang namanya dia itu untuk nyuruh gue untuk nyamperin. Selalu dia nyamperin gue. Kalau Mbak Ana, dia menghampiri untuk ngambil. Ini jelalah hari itu, dia nyuruh gue untuk, kasarnya gue suruh nyamperin ke dia. Oke, gue samperin ceritanya. Gue buka tuh Bang, pintu gerbang kecilnya gue buka. Ceklekannya gue buka, gue masuk, gue anter. Sekian Mbak Ana. Gue anter. Oh ya Bang Doni, dia ngasih duitnya, itu bentuknya digulung Bang. Duitnya tuh digulung sama dia. Oh ya Mbak Ana, ini kembaliannya Mbak Ana. Gak usah deh buat Bang Doni. Oh ya udah, gue taruh tuh di tas pinggang. Karena kan di logistik gue itu lebih banyak COD-nya Bang. Jadi gue harus nyiapin tas pinggang buat naruh di COD-an gitu. Gue taruh, udah ya udah Mbak Ana ya. Gue keluar, gue kunci lagi gerbang kecilnya tuh gue cekrek lagi. Gue ke motor, dan gue dengar Mbak Ana itu ngunci pintu dari dalam, kedengaran cekrek-cekrek 2 kali gitu. Udah seperti biasa gue mau validasi Bang. Jadi di logistik gue itu Bang, moto customer itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang dipoto itu kalau nggak paketnya ya sama tangannya customer aja gitu. Nah dan gue kebiasaan sebelum nganter itu biasanya gue moto dulu paket cetet, baru gue nganter, baru assalamualaikum manggil gitu. Karena ini udah gue foto, gue mau validasi nih Bang. Gue selesai validasi nih Bang, motor belum gue nyalain. Tiba-tiba selang 2 kontrakan dari rumah Mbak Ana itu keluar ibu-ibu. Bang mau nganter paket. Selesai validasi gue ngeliat dia. Iya Bu, nganter paket punya Mbak Ana. Iya Bu, COD apa non COD? Titipin aja ke saya. Kata dia gitu ya kan.
Gue bingung, kok titipin? Maksudnya gimana bu? Ya coba sini dulu. Motor nggak gue nyalain ya kan, gue dorong doang. Karena kan cuma 2 kontrakan, gue dorong namanya. Maksudnya gimana bu? Iya kalau ada paketnya Mbak Ana, titipin aja ke saya. Mau COD mau non COD, titipin aja. Lah kan paketnya udah diambil bu. Lah udah diantar, udah diambil bu. Diambil sama siapa? Dia bilang. Lah sama Mbak Ananya bu. Mbak Ana, bener Mbak Ana? Iya bu sama Mbak Ananya. Kan saya udah ngirim beberapa kali, jadi tahu lah Mbak Ana. Ibu nggak percaya, gue buka tuh, nih resleting. Gue ambil tuh duitnya masih digulung bu. Nih, gue taruh lagi, gue kasih tuh aplikasinya. Gue kasih tahu yang udah sukses nih, tuh. YBS kan bu, YBS kan yang bersangkutan bu, Mbak Ana yang nerima. Dia diem tuh di situ. Dia diem, tunggu sebentar mas. Dia ke dalam nih bang. Dia keluar lagi, tapi dia bawa kunci bang. Dia bawa kunci itu. Dia menekankan gue lagi pada saat itu ya kan. Bener Mbak Ana yang nganter. Bener bu, demi Allah Mbak Ana yang nerima. Berarti mas belum tahu. Mulai gak enak hati gue nih pas dia bilang berarti abang gak tahu, belum tahu. Lah emang ada apa bu? Kan baru tadi pagi jenazahnya diantar ke Subang. Gue kaget di situ bang. Karena kan tadi gue bilang gue sempat berinteraksi beberapa kali, bahkan seminggu sebelum antrean yang ini yang gue kejadian itu gue sempat nganter dia gitu loh. Gue kaget. Yang bener bu, jangan bercanda. Sumpah mas, ini kuncinya dititipin ke saya. Mas nggak percaya? Ayo, motor taruh sini aja. Kunci ya, iya. Terus gue ngikutin dia nih. Ini udah di luar nalar gue pas gue berdua sama ibu ini di luar nalar gue. Begitu dia sampai di gerbang kecil, itu dia buka gembok, bang. Cek, gue bingung ya. Tadi dulu bu, kenapa? Lah kan nggak dikunci bu, dikunci itu lah. Batu gue ya iya. Pas gue tadi datang bang, itu cekrekan, ini kan kunci gembok nih bang. Itu cekrekannya, itu di luar bang, kunci gemboknya dalam. Jadi kan gue buka bisa kesini ya. Nah pas ibu itu datang dibuka, itu cekrekannya di dalam bang, gemboknya yang di luar. Ternyata dalam keadaan digembok. Digembok bang. Dibuka tuh lah digembok. Wah gue makin antara takut, penasaran. Gue saat itu berkecamuk. Tuh bang, tuh kunci kan? Iya, tak buka. Ayo bang, lihat ke dalam. Dia buka pintu. Cek, kunci dia masuk bang. Kan tadi gue bilang, gue ngedenger Mbak Ana ngunci dari dalam 2 kali. Kan logikanya, kita berlogika aja bang. Kalau di rumah ada orang di dalam, dia ngunci dari dalam, nggak mungkin kan kunci itu dicabut sama dia. Logikanya pasti masih nempel. Ini ibu itu masukin kunci loh bang, jeret. Itu aja gue udah aneh ya kan. Dibuka 2 kali sama ibu itu, lebih aneh lagi gue. Lah perasaan tadi dalam hati gue nih, perasaan tadi dikunci sama Mbak Ana ya kan. Dari gembok ke kunci ya kan, dibuka sama ibu. Lah gelap bang. Nggak ada isi rumahnya nih. Bukan nggak ada, maksudnya gelap, nggak ada penghuni. Gelap bang. Iya. Dan yang gue lakuin pertama kali itu gue lihat ke daun pintu. Dan memang nggak ada kunci bang. Nggak ada kunci yang nyantel gitu. Nggak ada. Gue lihat nggak ada kunci. Tuh kan bang, bener kan nggak ada orang kan bang, gelap. Oh iya bu. Nah di situ ada meja kecil bang. Meja kecil ukuran segini lah tapi agak panjang gitu. Itu paket gue udah di dalam bang. Ada di meja itu paket gue. Tapi paketnya beneran ada di dalam. Ada, paketnya segini kotak bang. Kotak, karena kan kondisinya Mbak Ana itu lagi hamil bang. Terus, Iya. kotak segini, cuman nggak ada deskripsi harga apa tuh namanya apa gitu pada saat itu. Tapi pikiran gue kalau ngadot ya empeng gitu, karena dia lagi hamil posisinya. Itu ada di meja paket gue. Gue ngomong sama itu paket saya bu di meja. Ibu itu langsung keringetan pucat bang. Lah bener ini, iya bu, tapi gue nggak berani nyentuh. Bener bu, ini paket yang tadi diambil Mbak Ana ini. Pas gue ngomong begitu jelalah azan maghrib bang. Kata ibunya udah mas, yang penting paket udah di dalam, udah dibayar kan? Udah bu, udah dibayar. Ya udah, dia balik kunci pintu, gue keluar, dia ngunci lagi semuanya dengan perasaan yang wah nggak karu-karuan deh gue juga itu. Menurut udah di luar nalar gue ya. Akhirnya gue
ke rumah dia karena maghrib pada saat itu, dan gue masih ada sisa 3 paket lagi berarti kan, karena ada 4 kan sisanya bahannya gue antar 3. Kata ibu itu, bang maghrib mendingan mampir dulu minum teh katanya. Ya udah bu, saya mampir dulu sambil nunggu ajan maghrib. Ya udah gue mampir. Disitulah gue nanya pada saat habis lagi gue ngeteh itu, sebentaran lah paling 10 menitan gue ngeteh. Itu gue nanya, Mbak Ana tuh meninggalnya kenapa? Sakit udah 2 minggu. Berarti kan kan gue sempat ngantar tuh seminggu sebelumnya. Itu kan gue sempat ngantar dan itu nggak memperlihatkan dia lagi sakit. Apa ditutupin gue nggak tahu. Kan gue juga ngomong sama ibunya, kan lagi hamil bu. Iya meninggal sama anak-anaknya dalam perut. Oh gitu bu, iya. Udah tuh selesai, selang 10 menit selesai ajan maghrib, gue langsung, bu saya pamit tuh bu, saya masih ada paket 3 yang harus saya antar. Oh ya udah mas ya. Tapi itu di kepala gue bang, penuh bang. Maksudnya penuh tuh, karena itu tadi kan gue tahu mukanya bang, Yang apal nerima mukanya. langsung Mbak Ana ini ya? Iya, udah gitu yang nerima Mbak Ananya langsung gitu kan, pada saat gue yang nerima itu Mbak Ananya langsung. Udah gue cabut, gue nganter sisa 3-nya, gue langsung setoran nih bang, gue ke gudang, ke Malatek, gue setoran. Biasa gue nggak langsung setoran bang, gue harus ngerapin duit, karena kan jadi duit COD yang ada di tas gue nih harus sama dengan yang ada di aplikasi total jumlahnya gitu loh. Akhirnya gue ngerapin sambil gue ngitung nih bang, gue hitung ulang, gue hitung terus, gue samain gue, dan gue minus 30.000 bang pada saat itu. Dan begitu gue lihat aplikasi yang sukses, dan itu duitnya Mbak Ana, gue minus gue 30.000 bang. Dan itu duitnya Mbak Ana, karena gue di aplikasi. Karena Mbak Ana itu orangnya supel, jujur gue bang, supel baik gitu loh. Maksudnya enak berinteraksinya. Dan dia kalau selalu ngasih tip. Jadi kalau misalnya harga paket 24.000 atau 25.000, dia selalu ngasih gue tuh 26, 27, 28. Nggak ada lebihan tipsnya. Nah ini gue minus 30 itu emang duitnya Mbak Ana. Udah gue nggak mau banyak omong, karena pikiran gue masih bisa nutupin dari tips yang lain. Pikiran pada saat itu ya, gue nggak mau banyak omong, gue nggak mau banyak cerita sama yang lain. Yang penting gue setoran dulu nutupin. Udah gue setoran tuh clear. Nah besoknya nih bang, gue nganter dapat lagi paket, tapi masih kebayang-bayang tuh Mbak Ana, masih nggak percaya lah gue gitu. Nganter gue dapat nih customer di daerah Kalisari lah, yang belum pernah gue nganter gitu. Sedikit lagi nomor patakan ini SLB nih. Gue nganter bawa pak, paketnya gede dan harganya mahal, sekitar 350 sekian. Dan pas gue kasih, itu dia ngasih lurus bang, ngasih gope, dan dia bilang kembaliannya nggak usah mas, ambil aja, biar anggap aja dari hamba Allah, cuma ngomong gitu doang bang. Oh yang bener pak, iya udah ambil aja kembaliannya. Gue cuma alhamdulillah ya, tapi gue mikir mungkin ini ganti yang kemarin. Itu doang, udah gue taruh, gue simpen, udah gue cabut. Nah itu kisah awal gue ngurir bang. Itu Mbak Ana di Bukayun gitu. Terus karena gue udah sebulan lebih, seminggu kalau nggak salah, gue berantakan. Akhirnya gue dikasih area nih bang. Diskusi tuh dispatcher, kapten, sama yang lain nih, Doni mau ditempatin di mana nih? Nah, akhirnya gue dapat di Kampung Gedong bang. Di Kampung Gedong tuh gue dapat. Oke lah, deket rumah nggak masalah. Gue jalanin tuh bang. Sebulan, 2 bulan gue di Kampung Gedong. Pas 2 bulan lah, 2 bulan lewat sedikit lah, gue dapet nih salah satu customer di daerah Condet. Gue belum pernah nganter bang, customer baru lah, gue belum pernah nganter. Di situ tertera di paket tuh namanya Rijal. Gue nganter nih bang, itu sekitar jam 6:30, jam 7 lah. Karena saat itu gue masih ada sisa paket itu sekitar di bawah 20 tapi di atas 15 pada saat itu ya. Singkatnya gue nyampe nih di rumah. Rumahnya juga nggak gede, ada pagernya, nggak tingkat, tapi minimalis lah, rumah-rumah minimalis gitu. Sampai nih depan rumahnya, biasa sebelum paket gue anter, gue motor dulu, baru gue assalamualaikum paket, assalamualaikum permisi paket.
Keluar nih bang, cewek cantik bang, pakai daster, rambutnya itu lewat sebau sedikit lah. Dia keluar pakai siapa bang? Paketnya Pak Rijal. Oh iya itu suami saya. Oh iya ibu, gua kasih. Paketnya panjang bang. Lu tahu lampu neon Iya. panjang? Nah itu bungkusnya tuh kayak gitu. Tapi gua nggak, isinya gua nggak merhatiin apa gitu. Tapi panjang. Gua kasih. Sekian harganya, Mbak. Dia ngasih duit, udah kembaliannya ambil aja. Oh iya Mbak makasih. Udah dia ke dalam, masuk. Udah dia ke dalam, ngat biasa gua suksesin. Lihat gue mau jalan, keluar lagi nih dari dalam rumah cowok. Di rumah itu keluar lagi cowok. Ngantar paket bang, tiba-tiba ngomong begitu. Oh iya pak, iya bang. Kita gituin, kita tegesin, oh iya pak, iya bang. Atas nama siapa? Pak Rijal. Oh iya itu saya. Dia bilang begitu. Mana paketnya? Lah udah diambil bang. Diambil. Diambil sama siapa? Lah sama istrinya. Dia diem, kelangak kelingik, nyamperin ke gua, jangan bercanda lu. Sumpah bang demi Allah, istrinya yang ngambil. Sebentar, dia ke dalam nih bang. Dia bawa paketku bang. Maksudnya dari dalam, dia keluar tuh dia bawa paket gua. Ih, ini paketnya. Lah iya itu paketnya di dalam kan. Bener itu bang. Kok dia nyamperin gua, dia diem. Bener ini, yang nerima istrinya demi Allah bang. Istri abang yang nerima yang keluar cewek. Dia diem terus dia ngomong, bang gue tinggal di dalam cuma berdua sama anak gue. Dia nggak nyebutin jenis kelamin anaknya tuh awalnya tuh. Sama anak gue berdua doang. Istri gue tuh udah meninggal bang 5 bulan yang lalu. Wah gue berat langsung keinget kejadian pertama dong. Iya. Yang Mbak Ana itu yang wah masa ya gue kejadian lagi sih gitu loh. Tapi bener pak, istrinya yang nerima. Dia diem, dia cuma ngambil duit. Dia ngasih ke gua, Sin, jangan bilang ke siapa-siapa ya kalau ada kejadian kayak gini. Wah udah pak, nggak usah pak, saya nggak akan ngomong, nggak, udah pegang rezeki abang. Udah. Nah itu pas dia ngasih, keluar tuh. Nggak keluar sih, di depan pintu dia ada yang buka pintu, anak kecil cowok pakai kolor, dan gue yakin anak itu baru bangun tidur bang. Cik sambil kusuk mata nih, cuma ngomong sama bapaknya, ayah dipanggil mama ke dalam. Gua bang, gua kaget, si bapak kaget ya. Oh pak, maaf nih pak, saya masih banyak pak, saya harus nganterin lain. Oh iya masih, langsung cabut bang. Itu bener bang, jelas. Cuma lagi ngecek ayah, oh iya nak, itu dipanggil mama di dalam. Lah kan baru cerita dia ya. Gue cabut, gue nyelesain, gue gak mau dipikirin macem-macem deh. Walaupun saat itu terbayang lagi tuh yang Mbak Ana ya kan, wah kejadian lagi, gue nganter, gue fokus deh. Selang 2 hari nih gue dapat area situ lagi bang. Aduh, perumahannya Pak Rijal lagi nih. Masih wilayah Jakarta Timur nih. Iya masih di Kampung Gedong. Wah rumahnya, maksudnya masih perumahannya Pak Rijal gitu. Oh Pak Rijal nih. Tapi gue bukan nganter Pak Rijal, jadi selang 2 rumah apa 3 rumah gitu dari Pak Rijal. Gue cuek lah. Dan itu masih sore, jam 5-an. Udah gue singkat, gue lewat rumah Pak Rijal. Wah, ibu-ibu non COD, dan jalalah keluar tuh ibu-ibunya tuh, maksudnya ada gitu. Gue jadi nyampe, bu maaf paket atas ibu ini. Oh itu saya ya. Sambil ngasih, gue nanya iseng sama ibu-ibu itu, bu maaf kalau rumahnya ini yang 3 rumah dari ibu nih Pak Rijal ya? Iya itu Pak Rijal ya. Emang berdua? Iya dia mah berdua doang tinggalnya. Soalnya istrinya udah meninggal 5 apa 6 bulan yang lalu udah meninggal di sini, berarti kan bener bang. Bener ya. Iya terus yang nerima siapa? Iya. Wah Jelas tadi istrinya keluar gitu. Udah gua, emang kenapa mas? Enggak apa-apa bu, cuma mau nanya aja ya. Oh ya udah kalau gitu, iya bu makasih. Udah gua gak mau pikiran lain deh, gua cabut. Nah singkat cerita gua di Kampung Gedong tuh 9 bulan bang. Selepas kejadian Pak Rijal,
Gue nggak pernah nemuin lagi lah hal-hal aneh gitu loh. Yang di luar nalar gue nggak nemuin selama 9 bulan tuh. Di 2019 deh nih, masuk di 2019 ada penyempitan di daerah Cijantung bang. Jadi kurirnya 2 orang cabut bang, keluar gitu. Otomatis karena di Kampung Gedong overload, dicomot 1. Nah yang kena gua nih bang, gua suruh pindah ke Cijantung. Udahlah, nggak apa-apa dah. Gue pindah nih bang ke Cijantung, dipindahin ke Cijantung ya. Gue pindahin ke Cijantung, udah 2 minggu pertama lancar bang gue kerjain Cijantung. Karena ada penyempitan itu kan. Nah, selang 2 minggu nih bang, jelalah ada daerah namanya itu Pule, Bengrah, Muin, Pancadharma, itu sampai ke mall. Itu kurirnya 2 orang izin bang. Otomatis kan harus ada yang backup. Nah yang backup itu gua bang. Gue jadi dapat tuh all tuh dari Bengrah Pule tuh sampai mall, sampai Lebak Empang mau ke arah Kopassus tuh gue dapet karena emang areanya dia. Karena gue selama di Jantung baru 2 minggu itu, gue belum pernah nyentuh itu area situ bang. Jadi kan otomatis gue cuma mikir, aduh gue ngeraba lagi nih dari awal ya kan. Udahlah gas dah pikiran gue. Ya. Dapat nih bang saya. Sisa 2 paket bang singkat cerita bang. Untungnya dua-duanya ini non COD. Tapi waktu tuh udah jam 9 malam bang. Sisa 2 paket itu, nah itu gue nganter ke dalam namanya Jalan Pancadharma bang. Pancadharma itu di Prajawangsa. Prajawangsa City itu pinggir jalan persis itu, depan pom bensin Maesari. Nah sampingnya Prajawangsa itu Jalan Pancadharma tuh. Itu bang, pertama kali gue masuk bang, astagfirullahaladzim bang, sepinya luar biasa bang, itu jalan. Gue bilang, gelap sih enggak bang, cuman sepinya ini loh bang. Pinggir jalan mah di depan Prajawangsanya mah kan rame ya kan, namanya pinggir jalan Raya Bogor. Pas masuk Jalan Pancadharma, buset bang. Kalau ada yang tahu mungkin pertama kali gue masuk Jalan Pancadharma yang gue temuin pertama itu SMA Pangudi Rahayu. Tuh SMA Pangudi Rahayu. Nah antrean pertama gue kan SMA Pangudi Rahayu, rumah terus ada 2 kontrakan tuh. Nah itu tuh gue nganterin pertama gue itu di situ. Sebelahnya inian bang, sekolah SD, cuman gue lupa SD apa gitu. Nah depannya itu rumah gede bang, rumahnya gede. Nah gede gitu rumah. Nah di antara 2 rumah itu bang, itu pohon beringin bang, gedenya la ilaha illallah. Bener itu pohon beringin. Gede satu doang, gedenya gede banget emang. Antrean pertama gue lancar bang, yang non COD ini keluar. Tinggal 1 nih bang, alamatnya cuman Jalan Pancadharma nomor 48. Namanya Pak Bambang. Non COD. Wah, nomor 48 gimana? Gue maju nih bang. Pas gue lihat yang pohon beringin itu yang gede, rumah gede itu nomornya 1001. Bukan dia nih. Gue masuk kan ke kiri tuh bang. Abis SD tuh belokan ke kiri bang. Nah, abis belokan ke kiri itu cabang bang. Ada yang ke kiri, ada yang lurus gitu. Pertama yang gue lakuin gue lurus bang, katanya buntu nih bang, tapi nggak ada nomor 48 ya kan. Udah gue balik badan, gue belok ke kanan berarti kan, oh berarti kesini, oh di sini. Tapi bang itu sepinya luar biasa bang, kagak ada benar-benar yang lewat bang. Nggak ada sama sekali orang-orang ya? Nggak ada bang, sepi banget. Udah gue masuk bang, rumah SLB. Nah pas gue lihat rumah ketiga itu, gue lihat rumah sebelumnya 46, 47. Wah, alhamdulillah nomornya ngurut nih. Iya kan? 46, 46, 45, 46. Wah, nomornya ngurut nih. 46. Nah, di SLB-nya itu nomor 47, Bang. Wah, satu lagi. Nah, itu pas gue sampai bener 48, Bang. Pas gue nyampe nih, Bang, set puset, Bang. Rumah kosong, Bang. Ternyata ini rumah kosong. Rumah kosong, gedung gede, rumah kosong. Rumah yang bertahun-tahun gak ditempatin gimana sih, Bang? Bener-bener bertahun-tahun gak ditempatin. Ilalang. Wah bener-bener bang. Wah
Gue deg-degan takut sebenarnya. Cuman bagaimana emang tujuh itu, tapi pikiran gue pada saat itu cuman apa ini cuma jadi patokan buat dia gitu loh. Udah, karena rumah gede begitu kosong, gue telepon bang, gue ambil telepon, gue mau telepon nih gue mau save, nggak ada WA-nya. Berarti kan harus telepon biasa. Gue telepon biasa, masih di situ gue ya. Gue telepon, nomor yang anda hubungi tidak terdaftar, nggak aktif bang nomornya. Nomornya nggak terdaftar. Nggak terdaftar, nggak aktif. Wah, gue bingung ya kan. Harus gimana nih? Karena resikonya di logistik gue itu kan lebih beresiko yang non COD dibanding yang COD gitu. Kalau gue taruh aja, taunya bukan di sini, ntar gue kena sama kantor ya kan. Gue balik aja deh. Gue memutuskan gue balikin tuh paket karena nggak aktif nomornya, udah di alamat tertuju karena rumah kosong. Gue balik badan ya. Karena gue udah kagak enak perasaan sebenarnya ya kan. Gue balik bang. Jelalah. Pas banget depan SD, depan pohon beringin itu gue berhenti, gue penasaran bang. Masa iya sih gue berhenti lagi bang di situ bang. Coba deh gue telepon lagi ya kan. Gue telepon lagi bang, nomor yang tadi tuh. Gue lihat lagi Pak Bambang, gue telepon bang. Nyambung bang. Masuk nih. Nyambung di situ bang. Wah nyambung nih. Halo, Pak Bambang. Itu bang suaranya seret, datar, baku. Kayak bukan orang yang terima, tapi gue gak ada pikiran macam-macam gitu, teman. Baku banget. Iya, benar. Pak ini saya mau nganter paket. Bener Pak nomor 48? Iya bener. Taruh saja di depan. Oh jadi bukan patokan, tetek. Kayak orang nutup telepon. Tet, bunyi handphone gue tuh. Pak, halo Pak. Pas gue lihat gitu, kan bunyi tuh, hilang. Kayak nggak ada suaranya tuh handphone ya kan. Gue lihat, halo Pak. Pikir gue ditutup ya kan. Pas gue lihat gini, lah detiknya masih jalan bang. Kalau nomor ditutup, gue hilang dong kalau nomor biasa kan. Ini detiknya masih jalan. Wah gue panik bang, gue matiin. Udahlah gue antar aja dah. Gue balik kan, wah pohon beringin itu lagi kan. Gue balik, gue nyamper lagi ke rumah itu. Gue berhenti lagi depannya dengan seluruh keberanian gue karena tanggung jawab gue kan gitu kan. Udah gue berani dia. Udah gue ambil tuh paketnya. Fragile bang. Fragile tuh kan pecah belah itu kan. Fragile kotak segini bang. Wah, udah gue beraniin diri bang. Gue gue mau buka tuh gerbangnya. Udah bunyi krek. Tiba-tiba ada cewek bang. Jadi abis rumahnya itu yang 48, terus ada kontrakan nih berjejer nih bang. Ada 4 apa 5 gitu loh. Gue nggak begitu merhatiin, tapi gue tahu dia keluar dari pintu pertama kontrakan itu gitu loh. Dan dia cuma begini posisinya ngeliatin gue, ya kan? Gue buka, gue liat gitu. Karena dia ngeliatin gue mulu, jadi gue berhenti terus gue ngeliat. Iya bu. Mau nganter paket. Itu kaku bang. Dan ini yang gue lihat matanya bang. Matanya itu nggak kemana-mana bang. Struk ke gue, fokus ke gue. Iya bu, paketnya apa bang? Taruh aja di situ. Kalau normalnya bang manusia makan Pak Bambang, taruh aja di halaman gitu. Tapi kan dia juga tahu itu rumah kosong kan gitu kan. Enggak, taruh aja di situ. Tapi terus ke gue matanya. Gue panik, udah gue taruh, gue masuk sedikit ke halaman, ilalang tuh gue taruh, udah gue foto asalnya cetrek ya kan, gue keluar, nggak sempet gue tutup tuh, gue naik ke motor, belum gue sukses ini, handphone belum gue sukses, gue masukin, gue ngeliat lagi, maksud gue mau bilang makasih gitu, itu udah nggak ada. Udah nggak ada cewek yang tadi? Ibu-ibu, gue tau itu ibu-ibu, udah nggak ada tuh ibu-ibu, udah nggak ada, udah. Gue panik ya kan, gue stuck motor. Nah pas gue stuck motor belum gue nyalain, gue stuck motor ya kan. Jadi kan tadi gue bilang kontrakan 5 apa 6 gitu. Nah di sampingnya gerbang bang, gerbang hitam gitu loh. Gerbang hitam ternyata itu parkiran yang menyambungkan sama kontrakan ini juga gitu loh. Sama kontrakan yang tadi gue bilang berjejer itu. Jadi yang kalau naruh mobil, punya mobil, taruhnya di gerbang hitam. Tapi masuknya
ternyata dia tingkat kan. Nah yang di atas itu masukin lewat dalam situ. Nah keluar cowok 3 bang, masih muda padahal. Keluar tuh, gue nyalain motor, karena ngedenger suara motor gue kalian nyalain motor tuh. Tengok tuh 3-3-nya baru keluar, sama ketawa TV gue denger dia ketawa TV keluar. Dia nengok tuh karena gue nyalain motor. Bang ngapain lo di situ? Sambil gue nyamperin dia tuh, nganter paket gue gituin ya. Berarti kan gue ngelewatin kontrakan pertama yang tadi ibu itu keluar dong. Itu pas gue lewat bang saya, itu kontrakan kosong bang. Ternyata kontrakannya kosong juga nih. Kosong bang, itu lantainya debu semua bang. Dan dia modelnya tuh jadi nggak ada teras ini kecil, terus langsung pintu gitu loh. Ini tembok nih, ini ruang masuknya nih. Ini teras sedikit dan kacanya kaca gede bang. Kalau dari luar kan kelihatan itu bang, maksudnya dalamnya Tembus pandang. Ya? tembus pandang itu debu bang, debu. Kontrakan nggak diisinya gimana sih bang? Gue panik, pasti ibu dari sini keluar ya. Karena gue udah ngomong nganter pakai kan, orang apa yang 3 itu masih ngeliatin gue, udah gue samperin. Nganter pakai siapa lu bang? Pak Bambang itu pas gue ngomong apa Pak Bambang itu bang 3-3-nya nggak tending ngeling bang, langsung balik badan masuk lagi ke dalam, ditinggal gue sendirian. Pas dia denger ucapan Pak Bambang ini. Iya. Pak Bambang buat lari, lah gue panik bang. Buset, gue liat kanan kiri kosong, gue nggak mikir lagi tuh gue harus balik lagi bang. Gue nggak mikir, gue gas terus. Gue nggak tahu tembus kemana tuh, gue nggak tahu. Jelas gue lurus saya dulu udah. Gue lurus bang, wah. Nggak taunya gue keluarnya itu persis di depan, di samping. Jadi pas keluar gang, ini sampingnya SMA Slamet Riyadi bang. Persis. Wah udah rame, karena pas keluar gang, samping gang tuh Indomaret. Gue aman, iya belum gue suksesin ya. Udah di depan gang tuh kan udah rame kan, udah gue suksesin ya kan, karena udah gue foto kan. Gue iseng bang, gue ngecek, itu nomor teleponnya nggak ada bang, di handphone gue pada saat itu gue ngecek. Yang tadi nggak terdaftar, yang tadi gue telepon itu di log panggilan nggak ada. Iya nggak ada di log panggilan gue, nggak ada bang. Kagak ada. Gue cek lagi berulang-ulang, iya nggak ada. Masa bodoh deh pikir gue udah masa bodoh, biarin dah. Yang penting tuh paket tuh gue taruh di situ. Udah gue langsung cabut. Sejak kejadian itu, selang berapa hari gue sempat ke situ gitu. Dan gue nggak sempet nanya-nanya dah, karena kan ternyata izin beberapa hari itu yang 2 orang itu. Nah ternyata dikeluarin yang 2 nih. Ya jadi gue stuck di situ area gue. Sampai sekarang gue cerita sama lo bang, gue masih di situ area gue. Masih di area dekat area yang terakhir itu yang termasuk yang Pak Bambang itu. Nah pernah sih gue beberapa nanya gitu sama tetangga. Ternyata tadi gue bilang kan, karena pada saat gue cabut itu gue nggak fokus kan, gue yang penting lurus aja. Kan gerbang hitam. Itu ternyata pas gue maju lagi sedikit, karena sebelah sini udah tembok dan itu kayak raut, pohon-pohon gede ya. Nah pas abis gerbang hitam itu ternyata ada gang kecil. Nah abis gang kecil itu ternyata kontrakan bang, kontrakan terus lapangan bola voli. Nah itu karena waktu itu gue pernah ada antaran juga ke situ, gue tanya itu perihal rumah ya. Itu rumah emang kosong bu ya? Wah iya tuh Pak Bambang, itu punyanya Pak Bambang, udah meninggal orangnya, udah puluhan tahun tuh begitu aja tuh rumah gitu. Gue gak nanya lebih lanjut. Sampai saat ini rumahnya Pak Bambang emang terbengkalai nih? Terbengkalai sampai detik ini. Nah sampai gue detik ini cerita, sampai sekarang gue masih nguril di daerah itu. Sampai masih sekarang ini masih, cuman gue antisipasinya aja. Iya. Karena tadi gue bilang kalau lewat Panca Dharma itu sepinya luar biasa. Jadi kalau gue dapat area di situ, gue maksimalin itu sebelum maghrib gue sudah nganter daerah situ. Karena gue tahu kondisinya seperti apa sih. Karena memang gelapnya luar biasa. Sepi banget nih kondisinya. Gelap sih enggak bang, cuma sepinya itu bang. Itu gue nganter jam 2, itu aja sepi bang. Paling 1-2 motor lewat. Iya, apalagi lewat malam. Itu dia bang, sepinya luar biasa gitu. Iya. Nah, ya itulah bang kisah gue sampai terakhir itu ya di Pak Bambang. Sampai sekarang ini ya gue belum pernah nemuin lagi, alhamdulillahnya gitu loh. Belum pernah ngalamin belum pernah ngalamin lagi ya. belum. Itu yang terakhir Pak Bambang
Ya sampai sekarang gue masih di area situ gitu. Masih di sini nih. Nah, betul. Gokil banget nih. Berarti beberapa kali mengalami kejadian pada saat nganter paket Paket, nih, iya. Bang Uyi ya. Gila. Tapi nanti bakal kita lanjut di sesi pertanyaan Bang ya. Iya siap. Ya Bang Uyi, berarti dari awal kerja sebagai kurir paket di logistik ini nih, mengalami kejadian yang benar-benar di luar nalar nih. Iya. Dan padahal memang sebelumnya udah ketemu sama Mbak Ana nih, beberapa kali nganterin paket ke rumahnya nih. Udah 2-3 kali kalau nggak salah. Udah sempat berinteraksi, maksudnya ngobrol. Karena kan tadi kita bilang dia supel, dia enak, customernya gitu. Sering ngasih lebihan sama kita, ngasih tips saya. Itu makanya yang lebih kena banget sebenarnya pas ceritanya Mbak Ana, karena sampai sekarang pun mukanya masih gue ingat gitu, masih kebayang nih ya. Makanya pas ibu itu bilang nggak ada, gue sempat shock, sempat kaget gitu loh, karena kan gue sempat berinteraksi gitu. Iya, dan kelihatannya kayaknya biasa-biasa aja gitu, nggak ada rasa sakit yang ditampilkan gitu ya. Nggak ada. Seminggu sebelumnya gue nganter itu kan, dia nggak ngeliatin kondisi dia lagi sakit, nggak, biasa. Sehat-sehat aja gitu. Sehat, cuman emang yang terakhir itu yang biasanya dia nyamperin, gue disuruh nyamperin dia. Biasanya kan dia nyamperin, anehnya di situ doang gitu loh. Dan memang kondisinya Mbak Ani ini tadi dibilang lagi hamil. Lagi hamil. Dan memang jujur kalau gue nganter ke Mbak Ana, gue belum pernah lihat suaminya. Karena kalau gue nganter itu pasti suaminya belum pulang kerja atau gimana, gue nggak tahu. Tapi gue belum pernah lihat gitu. Belum pernah berinteraksi dengan suami. Belum pernah. Selalu Mbak Ananya yang menerima paket ini. Iya. Tapi yang pas ketika terakhir itu ada nggak sih kayak tampang-tampang yang pucet atau gimana nih ketika nerima paket? Nggak kelihatan. Biasa aja, normal biasa aja pada umumnya ya. Di daun pintu dia keluar aja gitu biasa. Sini Bang Doni. Dia ngambil, dia bayar. Biasa. Karena gue kan nggak ada pikiran ke sono gitu. Penting paket nyampe, gue gak ada pikiran. Makanya pas ibu itu bilang jenazahnya tadi pagi udah dibawa ke Subang, gue langsung kaget. Apalagi pas ketika ibunya buka gembok. Nah itu yang aneh, yang luar biasa. Aneh banget sih, bener. Karena pas kan pada saat Bang Doni masuk, iya kan kancing ini gembok, kancingnya di luar. Jadi gue buka gitu, kan gue tutup lagi ya. Nah pas ibu itu ngebuka gembok aja, gue udah digembok. Tadi gue masuk aja soalnya. Gatonya digembok itu posisinya. Iya. Yang lebih gokilnya lagi paketnya ini udah ada di meja. Di dalam, iya. Emang di dalam itu, paket udah di dalam. Ini pengalaman pertama kali nih ya? Pertama kali. 2018 ya? 2018 itu. Terbilang udah lama banget ya kejadiannya. Udah lama itu, awal-awal ngurir kan. Gokil ya. 2018. Dan setelah itu yang kedua, yang ternyata yang ngambil istrinya yang udah meninggal 5 bulan ya? Iya, Pak Rijal tuh. Iya. Ini benar-benar sama nih kejadian sama kayak Mbak Ani nih, diterima sama ibunya. Terima sama istrinya. Iya. Cuman kan yang mesen suaminya, yang terima istrinya gitu. Memang pada saat itu juga kan suaminya juga keluar pada jam yang sama, maksudnya gitu, keluar untuk menanyakan. Menitnya cepet gitu. Cepet, ritmenya tuh cepet gitu loh. Menanyakan paket atas nama siapa, Pak Rijal. Lah, katanya mana paketnya, yang gue bingung ya, paketnya di dalam. Katanya dia bilang istrinya udah meninggal, yang terima istrinya. Dan gue bilang kan cantik, rambut segini putih, pakai daster, nggak ada pikiran macam-macam ya. Iya, namanya udah diambil. Katanya udah nggak ada, iya. Ternyata, dan paket juga udah di dalam kan, dia ngambil dari dalam kan. Iya. Pak Rijal kan ke dalam dulu, terus nggak tahu ini Bang paketnya, lah iya itu udah di dalam kan paketnya. Bisa dibilang hampir kejadian yang sama. Sama Mbak Ana gitu. Gila, orang yang udah nggak ada nih gitu. Itu. Dan semenjak itu beberapa kali ngalamin kejadian, alhamdulillah udah nggak ngalamin lagi nih. Enggak. Sampai detik ini sampai detik ini enggak, aman-aman deh. Aman-aman aja. Dan sampai saat ini masih bergerak di sekitaran area sini situ. Ya, areanya yang tadi Pak Bambang itu. Pak Bambang masih. Dari Bengra, Pule, Muin, Pacadarma, Praja Wangsa. SMA-nya tuh SMA Sudirman. Iya, Sudirman Cijantung. Iya. Sampai Mall Cijantung itu masih daerah kita sampai sekarang ini. Sampai sekarang ya. Mudah-mudahan sih nggak ngalamin kejadian mistis lagi. Jangan dah, udah cukup dah. Itu jadi pengalaman yang mungkin sampai saat ini bakal inget terus nih sama Bang Uyin ya. Iya, terutama yang Mbak Ana. Mbak Ana ini. Iya, karena kan kita interaksi. Iya, interaksi supel nih orang iya, baik lah sempat berinteraksi. Ya. Itu dia.
Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Uyi udah menyempatkan waktunya datang nih ke Dimas Mistik nih. Siap Bang. Semoga paketnya terus habis dan bertambah-tambah terus nih rezekinya nih Bang Amin, ya. amin Bang. Siap Sukses Bang. terus Bang buat karirnya nih di dunia perkuriran ya. Siap Bang. Makasih banyak Bang Uyi, salam Siap. keluarga di rumah. Yap. Ya tapi sebelum gue akhiri video ini di sini lagi-lagi gue mau ngingetin lu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic mau banget jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian itu ke email Dimensi Mistik. Nanti biar permudah semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Bang Uyi kali ini. Ya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Uyi dari awal sampai akhir, gak ada yang skip. Dan akhir kata gue harus Dimensi Mistik beserta Bang Uyi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Uyi terima kasih banyak. Siap Bang.